berkumpul kembali sekarang di ibadah online malam pujian dan doa semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Amin. Yes, amin. Semua siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan? Amin. Mari kita semua sebelum kita mau masuk, kita mau doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat segala berkat kasih karunia Engkau yang masih Kau karuniakan pada setiap kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, malam yang Kau sediakan Bapa, kami boleh dikumpulkan bersama di ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Berkatilah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan Allah yang luar biasa turut campur tangan berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yes. Kami mengundang untuk setiap jemaat yang di rumah, kita mau bangkit berdiri, Amin. kita mau memuji Haleluya. Tuhan, kita mau menyatakan pujian untuk Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau datang membawa pujian kita kepada Tuhan yang di surga. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami mau datang membawa pujian, Kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan. bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Yes, amin. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa Pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. besar Tuhan Besar ditinggikan. Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari sama-sama kita katakan we give you glory, we give you honor, Amen. we Give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan,
kami mau terus memuji nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan Yesus kami kembali Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada sekarang bersama dengan kami dan kami menari, kami melompat Tuhan hanya kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Saat indah ini juga Tuhan Yesus kami mau terus memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kau menyentuh setiap hati kami Tuhan. Kami datang dengan membawa setiap pergumulan kami bawa setiap persoalan kami Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Ketika kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kasihan Tuhan, di situ ada sukacita yang Kau sediakan pada setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau ada bersama dengan kami saat ini Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah di alam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus kemenangan terjadi di sini dan saat ini juga Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Bapa. Kami rasakan, oh ya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih-Mu. Jiwa kami Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku. Oh, ya, segenap hatiku Tuhan menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, Kau Yesusku. Segenap hati
sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadilah. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya, haleluya. Kuasa yang Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di kemenangan, kemenangan terjadi di kemenangan, kemenangan. Haleluya, haleluya, terjadi di sini. Kemenangan terjadi oleh Tuhan. Segala hormat kami mau memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Terpuji Kau hadir di sini Tuhan. Kau ada bersama dengan setiap kami Tuhan. Kami memuji, kami menyembah-Mu Yesus. Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya Tuhan, Tuhan. Oh, biarlah Roh Kudus-Mu hadir di sini, sentuh setiap kami Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Rabbah. Kau layak ditinggikan, Kau layak disanjung Tuhan. Nama-Mu besar Yesus. Oh ya Rabba ya Rabba sahabara bahaya Rabba para bahaya kora. Oh ya Rabba atas saraba ya Kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkau Allah yang dimuliakan. Sebab hanya Engkaulah Allah yang kami besarkan ya Tuhan. Oh God, I worship Yes, You. amin. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship Sekali lagi You. kita katakan, oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified, Be glorified and magnified. Oh God, I worship
mau memuji-Mu Tuhan Yesus sampai akhir hayat hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah yang luar biasa, yang tahu setiap pergumulan kami, yang tahu setiap persoalan kami Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan, Allah yang luar biasa adalah kunci jawaban dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan dan penyertaan-Mu. Saat ini sangat indah kami mau mendengar firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menolong kami, menuntun kami Tuhan ke jalan terang-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Mari kita semua yang siap untuk dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa kita nikmati. Karena Tuhan izinkan kita masuk di bulan Februari ini Bapak Ibu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nah mari Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala. Mari Bapak Ibu semua yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, yuk mari kita semua bersama-sama berdoa. Biar kita semua diberkati oleh Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan hantarkan kami masuk di bulan Februari ini. Setelah selama bulan Januari, Allah memelihara kehidupan kami, memberkati kehidupan kami, memberkati apa yang kami kerjakan. Itu semua bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuat kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan menolong kami, berikan kami hikmat, pengertian dari Tuhan. Sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, iman percaya kami dalam Tuhan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Berfirman Tuhan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doa dan mengucap syukur semoga yang siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini hari yang luar biasa. Kalau Tuhan izinkan kita masuk di bulan yang baru ini, bulan Februari, itu semua bukan karena kuat gagah kita, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Yuk kita buka kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma 8 ayat 31 sampai 39. Tema yang saya berikan di hari ini Bapak Ibu atau di dalam ibadah kita saat ini adalah bangkit dan menang atas masalah. Bangkit dan menang atas masalah. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu, hari-hari ini kita pasti banyak menghadapi persoalan demi persoalan, masalah demi masalah. Tapi apa yang harus kita lakukan supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan, kita tetap bangkit, kita tetap bersemangat di dalam menjalani hidup ini. Yuk Bapak Ibu kita buka Roma 8 ayat 31 sampai 39, kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 31. Demikian firman Tuhan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat selanjutnya, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat berikutnya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih dalam lagi, bacalah dari pasal 1 sampai dengan pasal terakhir di kitab Roma. Pasti Bapak Ibu kita semua akan melihat suatu kebenaran yang luar biasa untuk kita pegang sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini adalah bicara tentang apa yang sudah Yesus lakukan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, dan jaminan apa yang sudah Tuhan siapkan bagi kita umat yang percaya kepada Dia. Dan satu hal yang luar biasa dan dahsyat dan ajaib, saya perkatakan bahwa dalam kehidupan kita ini adalah
bahwa ketika kita memulai segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, jika kita memulainya setiap hari bersama dengan Tuhan, itu adalah hal yang luar biasa. Apalagi dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, seringkali membuat kita putus asa. Seringkali membuat kita tidak tahu mau buat apa lagi. Karena semua serba dibatasi Bapak Ibu. Ruang gerak kita saat ini sering dibatasi. Tetapi mau tidak mau Bapak Ibu, kita harus ikuti semua peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah kita. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semua boleh tertutup, semua boleh dibatasi. Tetapi Allah kita di dalam Yesus Kristus tidak bisa dibatasi oleh apapun. Katakan amin. Karena Dia Allah yang tidak terbatas kuasanya bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu jika kita saat ini mungkin Bapak Ibu ada yang sedang mengalami persoalan, mungkin kondisi yang sedang terjadi saat ini di bangsa kita bahkan di dunia ini membuat kita banyak sekali menjadi orang-orang yang gampang stres, atau mungkin usaha kita sedang terpuruk, usaha kita sedang lesu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan pernah takut, karena kita masih punya Tuhan yang siap menolong saya dan saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan supaya saya dan saudara yang kasih Tuhan, kita bisa bangkit dan menang untuk mengatasi setiap persoalan hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bangkit dan menang dalam menghadapi setiap persoalan demi persoalan, masalah demi masalah yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, catat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pastikan hidup kita setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Pastikan hidupmu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap hari ketika bangun pagi, hidup kita, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan jangan pernah kita lewatkan. Lihat Roma 8 ayat 31 dikatakan di sana apa? Sebab itu, apa dikatakan? Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Persoalan dan persoalan yang mungkin terjadi dalam hidup kita pasti membuat kita juga menjadi orang yang mungkin sedang ada dalam kondisi yang tidak baik saat ini. Lihat dikatakan Roma 8 ayat 31, saya baca sekali lagi. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya pasti tidak ada Bapak Ibu. Tetapi lihat, ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara yang kasih Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, pastikan setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Artinya apa Bapak Ibu? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan akan menentukan perjalanan hidup kita setiap hari. Dan kuasa Allah dalam hidup kita itu akan membuat kita akan semakin kuat di dalam menghadapi persoalan atau situasi yang sedang terjadi di dunia saat ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena kekuatan dan perlindungan dari Tuhan hanya kita dapati ketika kita tetap berada, ketika kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita tetap berada di pihaknya Tuhan. Katakan amin. Contoh Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Daniel, saat dia diperhadapkan dengan masalah yang sedang dia dihadapi waktu itu, di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius. Masalahnya adalah antara hidup dan mati Bapak Ibu, karena peraturan Raja Darius yang sudah diterbitkan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam Daniel 6 nanti, Bapak Ibu akan lihat semua peraturan apa. Artinya orang yang ada di dalam kepemimpinan Raja Darius waktu itu semua harus menyembah apa yang sudah ditetapkan. Jika tidak, maka hukumannya adalah hukuman mati. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Daniel diperhadapkan dengan persoalan antara hidup dan mati bagi hidupnya, karena peraturan Raja Darius pada waktu itu sudah dikeluarkan, justru Daniel semakin dekat kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Daniel tahu hanya Allah yang dapat membelanya pada saat itu. Karena raja yang menurut dia dekat dengan dia pun sudah tidak bisa lagi dia andalkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bina hubungan kita yang intim dengan Tuhan setiap hari. Pastikan Bapak Ibu ketika kita bangun pagi, pastikan kita bersekutu dulu dengan Tuhan, baru kita melangkah keluar untuk melakukan segala apa yang menjadi tugas kita sehari-hari. Lihat Daniel 6 ayat 11 dikatakan apa? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dikatakan apa? 3 kali sehari ia, Daniel, berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti apa?
yang biasa dilakukannya. Lihat Bapak Ibu, ketika Daniel sedang ada dalam persoalan, bukan persoalan biasa, tapi persoalan ini hitungannya nyawa Bapak Ibu. Ini hitungannya adalah hidup dan mati. Bukannya dia menghindar, bukannya dia lari dari persoalan yang sedang dihadapi, tetapi ia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Alkitab mencatat 3 kali sehari Bapak Ibu, ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah lari dari Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kita akan bisa melakukan segala perkara di dunia ini. Katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita bisa bangkit dan menang atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi, pastikan Bapak Ibu, hidup kita setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bangkit dan menang dalam menghadapi persoalan yang kita hadapi di saat-saat sekarang ini Bapak Ibu. Yang kedua, catat baik-baik Bapak Ibu, pastikan setiap pribadi kita bebas dari segala kebencian, dendam dan kepahitan. Wah, ini masalah yang luar biasa Bapak Ibu. Pastikan setiap pribadi kita Bapak Ibu bebas dari kebencian, dendam dan kepahitan. Lihat Efesus 4 ayat 31 sampai 32 dikatakan apa? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Apa dikatakan? Hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu, apa dikatakan? Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Lihat, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita. Apa dikatakan? Hendaklah dibuang dari antara kamu. Apa yang harus kita buang Bapak Ibu dikatakan firman Tuhan? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Dan jika ini masih ada di dalam kehidupan kita, pribadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, cepat-cepat dibuang Bapak Ibu, karena itu adalah perintah Tuhan. Ingat saudara yang kasih lihat Tuhan, kebencian, dendam dan kepahitan akan membuat hidup kita akan tersiksa, akan membuat hidup kita mudah stres. Akan membuat kita mudah kecewa dalam mengikut Tuhan. Bahkan akan mudah membuat kita kecewa dengan orang-orang lain. Bahkan orang-orang yang seiman dengan kita pun akan mudah membuat kita kecewa Bapak Ibu. Karena apa? Karena masih menyimpan kebencian, menyimpan dendam dan kepahitan di dalam diri kita. Lihat saudara yang kasih lihat Tuhan. Di dunia ini Bapak Ibu, karena banyak orang kena penyakit bukan karena mereka kena virus, tetapi karena mereka menyimpan kekecewaan, menyimpan kepahitan, menyimpan dendam di dalam hidupnya. Pastikan setiap Bapak Ibu yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini bebas dari kebencian, bebas dari segala dendam dan kepahitan. Supaya kita sehat semuanya, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dan jika ada yang menyakitimu Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, ampuni dia. Jika ada ya saat ini yang sedang membuatmu masih kepahitan dan kau sedang menyimpan kepahitan itu terhadap orang-orang tertentu, ampuni dia Bapak Ibu. Karena ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin orang itu Tuhan pertemukan dengan kita untuk membuat kita semakin indah di hadapan Tuhan. Karena itu kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Katakan amin. Jadi kalau Bapak Ibu atau Ibu-Ibu sedang seringkali ketemu dengan orang cerewet, mungkin orang yang cerewet itu sedang mengikis kecerewetanmu. Kalau mungkin Bapak Ibu kita sering ketemu dengan orang yang gampang marah, mungkin orang itu sedang mengikis kemarahan di dalam pribadi kita dan lain sebagainya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan, Yakobus 5 ayat 16 berkata begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Firman Tuhan ini seringkali dikutip orang untuk memulai doa. Tetapi lihat kata-kata di dalamnya Bapak Ibu. Menarik sekali. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Artinya sebelum kita berdoa, kita harus dibenarkan dulu. Kita harus menyelesaikan dulu persoalan yang sedang kita hadapi dengan orang tertentu. Baru kita berdoa. Baru nanti kalimat terakhirnya dikatakan apa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Katakan amin. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita buang semuanya.
segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah dari hidup kita, agar kita dapat melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Supaya doa-doa kita juga menjadi doa-doa yang penuh kuasa ketika kita juga Tuhan percayakan untuk mendoakan orang-orang tertentu. Jadi yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bangkit dan menang atas masalah? Yang pertama tadi, pastikan hidup kita setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, pastikan hidup kita bebas dari segala kebencian, dendam, dan kepahitan. Katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, pastikan setiap hari Bapak Ibu, hidup kita ada dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Katakan amin. Karena di luar Tuhan Bapak Ibu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat yang ketiga ini, pastikan setiap hari hidup kita ada dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 21 dikatakan apa? Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Oh puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan, di mana Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita semua yang percaya kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lewat kematiannya, kebangkitannya, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita, iman kita dan pengharapan kita hanya kita tujukan kepada Tuhan. Katakan amin. Ingat saudara yang kasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita dan sudah menyelesaikan setiap persoalan kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Artinya pengharapan kita di saat kita percaya kepada Tuhan bukan lagi tertuju kepada harta benda kita, bukan lagi tertuju kepada bisnis kita atau usaha kita, bukan lagi tertuju kepada jabatan kita, tetapi Tuhan mau pengharapan kita, iman kita hanya kita tujukan kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dan saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin. Karena iman dan pengharapan kita dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan saya dan percaya, ini firman Tuhan, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Usahanya, pekerjaannya, keluarganya pasti diberkati oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa? Ini adalah janji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Siapapun Bapak Ibu, mungkin saat ini sedang ada dalam kebimbangan, kebingungan. Karena iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Dan yakin dan percayalah, orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti hidupnya, usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya, masa depannya diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yuk mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan tetap berharap kepada pertolongan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi mungkin saat ini, jangan pernah lari dari Tuhan. Responi dan lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya sekedar membaca, baca, lakukan semua kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menjadikan kita menjadi kuat, menjadi orang-orang yang kuat di dalam menghadapi hidup ini. Dan kita akan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib akan menyertai setiap kehidupan kita. Lihat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Katakan amin Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Saat kita percaya dan berharap kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan akan selalu menyertai saya dan saudara yang kasih Tuhan. Ingat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apapun seperti saya katakan tadi, masalah yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita bangkit di dalam Tuhan. Dan jangan pernah ragukan akan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan tahu setiap tetesan air mata kita Bapak Ibu. Dia tahu apa yang sedang kita butuhkan saat ini. Dan mari kita berserah sepenuhnya. Kita serahkan sungguh-sungguh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kita punya Allah yang selalu siap menolong saya dan saudara yang kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berlalu dari saya dan saudara yang kasih Tuhan. Kalau anaknya yang tunggal saja sudah dia berikan untuk menebus saya dan saudara yang kasih Tuhan. Apalagi persoalan hidup kita, pasti dan saya yakin dan percaya Tuhan akan tolong saya dan saudara yang kasih Tuhan untuk menyelesaikannya. Mazmur 31 ayat 23 berkata begini. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Haleluya Bapak Ibu. Ini pemazmur berpikir begini, ketika dia ada dalam persoalan, ketika dia sedang menghadapi persoalan dalam kehidupannya, dia menyangka dalam kebingungannya. Mungkin sekarang ini ada seperti pemazmur ini sedang mengalami yang dialami oleh pemazmur. Mungkin dalam kebingungan kita, doa-doa kita mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin persoalan silih berganti sedang kita hadapi saat ini.
Tetapi ingat, kebenaran firman Tuhan berkata dalam Mazmur 31 ayat 23 berkata apa? Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapanmu, dari hadapan Tuhan maksudnya. Tetapi apa yang menarik Bapak Ibu? Tetapi sesungguhnya engkau dia menunjukkan kepada Tuhan, engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Saudara, ini firman Tuhan kita pegang baik-baik. Jika ada di antara kita saat ini mungkin sedang ada dalam kebingungan, kebimbangan. Mungkin juga ada dalam masalah-masalah yang sangat sulit untuk mendapatkan jalan keluar. Mungkin secara manusia mustahil kita akan mendapatkan pertolongan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagi Yesus kita tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, supaya kita bisa bangkit dan menang dalam menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Pastikan setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, pastikan hidup kita bebas dari segala kepahitan, kebencian, dan kedendaman. Yang ketiga, pastikan hidup kita setiap hari ada dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kalau ini kita pegang, saya yakin dan percaya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pertolongan Tuhan tidak akan pernah datang terlambat. Dan Tuhan akan membuka jalan-jalan keluar bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Asalkan kita tetap percaya, mengandalkan Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dikatakan tadi dalam kitab Roma di sana dikatakan apa? Ayat yang 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus sudah mati dan bangkit bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya, yuk Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, siapapun kau sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, percaya dan serahkan hidupmu pada Tuhan. Dan kita akan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib itu akan menyertai saya dan saudara yang kasih Tuhan. Engkau yang sedang sakit, serahkan hidupmu pada Tuhan. Alkitab berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, engkau Bapak Ibu yang sedang sakit saat ini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang berkekurangan, Alkitab berkata, Allah tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara yang kasih Tuhan. Allah kita dalam Yesus Kristus akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Asalkan saya dan saudara yang kasih Tuhan tetap percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Bapa, di dalam kehidupan kami saat ini yang sedang kami hadapi, bahkan kami sedang berhadapan terus dengan virus COVID-19 ini. Kami tahu dan kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai umat ciptaan-Mu. Berikan kami Tuhan Yesus hati yang tetap teguh di dalam Tuhan. Hamba doa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, apapun persoalan hidup mereka, buka jalan keluar sehingga hidup mereka mendapatkan jalan keluar untuk setiap persoalan hidup mereka. Yang sakit sembuhkan ya Allahku, yang beban berat angkat beban mereka. Mungkin mereka mulai jauh dari Tuhan, Tuhan tarik kembali mereka supaya mereka semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami sungguh yakin dan percaya di dalam Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Terus Tuhan tolong kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu supaya iman dan pengharapan kami hanya tertuju kepada Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan segala sesuatu bagi kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan Yesus gereja-Mu GBI Gregorio. Berkati gembala kami Bapak Pendeta Ebri Madius bersama ibu dan keluarganya. Semua pengurus gereja GBI Gregorio diberkati oleh Tuhan. Semua usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun yang dikerjakan oleh tangan umat-Mu, Tuhan buat berhasil Bapak. Karena kami sungguh yakin dan percaya, orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin.